Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan hal berkaitan dengan PBIJK. Seperti kita ketahui bersama dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, kalau di Jakarta dihitung berapa yang kemudian perlu direaktivasi atau sudah atau belum. Kurang lebih 270.000 peserta yang terdampak. Saya sudah menyampaikan kepada Ibu Kepala Dinas dan kepada jajaran kesehatan yang ada di Jakarta, apakah reaktivasi ini berjalan baik atau tidak, tetapi pemerintah Jakarta tetap harus hadir untuk kemudian mengatasi, menanggulangi kalau masyarakat yang katakanlah dari 270.000 itu terkena, pemerintah Jakarta harus memberikan pelayanan yang sama, tidak ada berkurang, termasuk untuk penyakit-penyakit yang berat yang diderita oleh masyarakat, dan juga kalau harus rawat inap, cuci darah, operasi katarak, pelayanan rutin lainnya sehingga kita akan tetap lakukan. Dan sekali lagi kami menunggu mutakhir datanya dari Kemenko PMK, Kementerian Sosial, tetapi yang jelas Jakarta dalam hal ini tetap memberikan pelayanan yang tidak berkurang bagi masyarakat yang harus diaktifasi kembali. Itu yang ingin kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami bersilakan. Pak, Bapak Ibu Lia Radio Sonora, tadi kan disampaikan kalau misalnya pelayanannya akan tetap sama bagi yang terdampak PBI. Berarti izin menegaskan Pak, kalau tidak di-cover sama pemerintah pusat, berarti akan di-cover oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Kemudian tadi kan masih menunggu pemutakhiran data, tapi kan bisa direaktivasi. Nah ini dari Pemprov Jakarta sendiri, apakah ikut membantu masyarakat untuk memudahkan reaktivasi, apalagi kan masyarakat dengan kondisi. Jadi Jakarta itu tetap akan meng-cover itu, karena Jakarta punya ruangnya. Untuk itu ada yang disebut segmen PBPUBP, Pemda, peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Jadi tetap akan di-cover di sana. Jadi siapapun yang kemudian misalnya belum teraktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan di sana. Yang lainnya cukup. Untuk reaktivasi tadi Pak, masyarakat ikut dibantu bagaimana nanti dari dinas kesehatan sendiri atau? Silakan. Beliau menambahkan bahwa untuk masyarakat yang memang membutuhkan layanan-layanan yang darurat segera atau layanan yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat segala macam, maka ketika dinonaktifkan PBIJK-nya, kita akan alih segmenkan ke Pemda untuk itu segmen yang dibayarkan oleh Pemda. Tetapi kalau tidak emergensi, maka kita akan bantu untuk melakukan reaktivasi kembali PBIJK-nya. Nanti sesuai prosedur akan melalui dinas sosial, dilakukan beyond check-in terlebih dahulu. Kalau tetap masuk di DC 1-5, maka akan direaktivasi kembali. Baik, nggak ada lagi. Pak Gus, Perjelas teknisnya seperti apa jika ada masyarakat yang kebingungan dan harus membawa apa saja syaratnya dan harus kemana. Kemudian Pak, isu lain katanya DKI Jakarta tidak membuka P3K, itu bagaimana tanggapannya? Ya, prosedurnya tetap pengaktifasian sebetulnya bisa dilakukan di puskesmas karena Jakarta sudah UHC, jadi universal health coverage-nya ada di atas 99%. Jadi ketika memang betul-betul membutuhkan layanan emergensi, rumah sakit bisa langsung berkoordinasi dengan puskesmas tempat domisili yang peserta, dan reaktivasinya atau alih segmennya bisa dilakukan langsung di puskesmas. Tetapi kalau untuk kondisi sekali lagi ketika bukan emergensi, maka ada mekanisme lain bisa dilakukan reaktivasi